Pernahkah kalian merasa ada tempat di Indonesia yang menyimpan lebih dari sekedar pemandangan indah? Tempat yang tidak hanya indah di mata, tapi juga dalam diamnya menyimpan cerita yang menegangkan, spiritual, dan misterius? Salah satu tempat itu adalah Gunung Lawu. Gunung yang berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini bukan cuma jadi destinasi pendakian favorit, tapi juga pusat dari cerita-cerita tua. Kisah tentang raja yang hilang, tapa gaib, dan dunia tak kasat mata. Tapi siapa sangka, di balik udara dingin dan kabut tebal Lawu, ada legenda yang menyebutkan bahwa seorang raja besar dari Majapahit tidak pernah benar-benar mati, melainkan muksa, menghilang secara fisik untuk hidup selamanya di alam gaib. Pada kesempatan ini kita akan menyusuri kisah itu. Dari lintasan sejarah kerajaan, keheningan spiritual di puncak Lawu, sampai eksistensi di zaman modern. Gunung Lawu sejak dulu bukan cuma jadi gunung tinggi yang menghubungkan dua wilayah. Ia juga dipercaya sebagai salah satu pusat spiritual di Tanah Jawa. Nama asli Gunung Lawu dulunya dikenal sebagai Gunung Katong. Kata Lawu sendiri diyakini berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti kabut atau gaib. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha kuno, gunung adalah tempat tertinggi, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara spiritual. Disitulah para pertapa, brahmana, dan tokoh suci bertapa untuk mencapai pencerahan. Maka tak heran, banyak situs suci dibangun di sekitar Gunung Lawu, seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh. Tapi yang menarik, tidak seperti gunung lain, Lawu justru dikenal sebagai tempat akhir. Bukan untuk mati, tapi untuk beralih ke alam lain. Dalam budaya Jawa, ini dikenal sebagai muksa. Dan siapa yang diyakini melakukan muksa di sana? Dia adalah sang raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Majapahit adalah kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Tapi seperti semua kekuasaan besar, ia pun mengalami keruntuhan. Dan ketika Islam mulai menyebar di Tanah Jawa, banyak raja dan bangsawan yang harus memilih, bertahan, melawan, atau pergi. Prabu Brawijaya V dikenal sebagai raja terakhir Majapahit, tapi bukan karena dia kalah perang atau dibunuh musuh, justru karena dia menghilang. Menurut legenda Jawa, ketika melihat kerajaan mulai melemah, dan anaknya sendiri, Raden Patah, memilih mendirikan Kesultanan Demak. Brawijaya tidak memilih jalan perang, ia memilih jalan sunyi. Ia pergi ke timur, meninggalkan istana, dan menuju ke kaki Gunung Lawu. Disinilah perjalanan spiritualnya dimulai. Ditemani beberapa pengikut setia, ia bertapa di Hargo Dalem, salah satu titik suci di Gunung Lawu. Setelah waktu tertentu, ia tidak lagi terlihat. Tidak ditemukan jasad, tidak ada makam. Masyarakat percaya Brawijaya Moksa melebur ke alam kasunyatan. Alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Nama beliau pun kemudian berubah di kalangan masyarakat spiritual, Eyang Lawu. Sosok gaib yang diyakini menjaga gunung tersebut hingga hari ini. Bahkan banyak pendaki yang mengaku mendapatkan sapaan dari Eyang Lawu, baik melalui mimpi, bisikan, atau kejadian-kejadian aneh saat naik gunung. Ada dua titik utama yang sangat disakralkan di puncak Gunung Lawu, Hargo Dalem dan Hargo Dumilah. Bukan cuma titik tertinggi secara geografis, tapi juga pusat energi spiritual. Disinilah Prabu Brawijaya diyakini melakukan semedi terakhirnya. Hargo Dalem dipercaya sebagai lokasi muksa beliau. Di tempat ini banyak ditemukan sisa-sisa sesajen, dupa, dan tempat duduk dari batu yang masih digunakan untuk meditasi oleh peziarah. Sementara Hargo Dumilah adalah puncak spiritual tertinggi. Nama Dumilah sendiri berarti tampak atau terlihat, tapi dalam konteks ini justru bersifat gaib. Karena yang tampak di sini bukan mata biasa, melainkan penglihatan batin. Banyak peziarah yang datang tidak sekadar untuk melihat pemandangan, tapi untuk berdoa, bertapa, bahkan mendapatkan wangsit atau petunjuk hidup. Di jalur menuju puncak pun ada titik-titik seperti Sendang Derajat dan Pasar Dieng yang dipercaya sebagai ruang gaib. Ada cerita tentang pasar setan, di mana suara keramaian pasar bisa terdengar,
tapi tidak terlihat satu orang pun. Entah benar atau tidak, tapi semua cerita ini membuat Gunung Lawu menjadi salah satu gunung dengan energi mistis paling kuat di Indonesia. Gunung Lawu punya banyak pantangan dan mitos yang masih hidup sampai sekarang. Dan bukan cuma untuk kepercayaan, tapi juga untuk keselamatan. Salah satu larangan paling terkenal adalah tidak boleh memakai baju warna hijau pupus saat mendaki. Warna ini dianggap sebagai warna gaib yang disukai makhluk halus penjaga gunung. Banyak yang percaya bahwa memakai warna ini bisa mengundang entitas tak terlihat untuk mengikuti, bahkan menyesatkan. Ada juga larangan untuk tidak berbicara sembarangan, berkata kasar, atau sombong selama mendaki. Beberapa orang yang melanggar pantangan ini mengaku mengalami kejadian aneh seperti mendengar suara gamelan, melihat sosok bayangan, atau merasa diputar-putar di jalur yang sama. Yang menarik, Gunung Lawu punya simbol-simbol gaib yang sangat khas, seperti macan putih yang diyakini sebagai perwujudan penjaga spiritual, serta angin suara, tiupan angin yang membawa bisikan-bisikan gaib. Semua ini membuat pengalaman naik Gunung Lawu bukan sekedar fisik, tapi juga spiritual dan psikologis. Apalagi kalau kamu mendakinya hanya sendiri. Di era sekarang, saat semua orang sibuk dengan gadget dan notifikasi, Lawu masih tetap berdiri, diam, namun penuh cerita. Gunung Lawu sekarang memang jadi tempat pendakian populer. Tapi yang menarik, bukan cuma pendaki biasa yang datang. Banyak juga spiritualis muda, content creator spiritual, bahkan orang-orang yang sedang lelah dengan dunia, datang untuk mencari ketenangan di puncaknya. Bahkan sekarang ada fenomena meditasi digital. Orang datang ke Lawu dengan ponsel di tangan, tapi bukan buat scroll, melainkan buat mendokumentasikan perenungannya, bikin konten tentang spiritual journey, atau sekadar mengajak orang lain untuk ikut merasakan energi tenang yang katanya cuma bisa didapat di sana. Jadi pertanyaannya, apakah legenda Gunung Lawu masih relevan? Apakah hilangnya Prabu Brawijaya V masih bisa kita percayai? Atau hanya dongeng masa lalu? Mungkin kamu nggak percaya 100% dan itu nggak masalah. Tapi lewat cerita ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa di dunia yang serba cepat ini, kita masih butuh tempat untuk berhenti sejenak. Untuk melihat ke dalam, untuk mengingat siapa kita, dan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Gunung Lawu bukan cuma soal tinggi dan dingin, tapi soal warisan jiwa tentang raja yang memilih sunyi daripada kekuasaan, tentang manusia yang mencari makna kedamaian dalam diam. Kamu sendiri, kapan terakhir kali kamu berhenti sejenak untuk melihat ke dalam, mengingat siapa dirimu, dan benar-benar mendengarkan dirimu sendiri? Jadi menurut kamu, cerita Gunung Lawu itu nyata atau hanya legenda belaka? Dan apabila kamu punya cerita, informasi atau pengalaman pribadi tentang Gunung Lawu, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan ragu untuk berbagi.